Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Z, perkenalkan saya Syahula Ayasa Mangania, siswi kelas 8 dari Sekolah SMP IPA Uswatun Hasanah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Topik bertutur kali ini adalah perspektif literasi digital generasi Z. Dan judul yang saya bawakan, generasi cepat, generasi cermat. Dan buku sumber materi saya, pengembangan literasi digital kependidikan, karya Eva Iriani, Healthy, dan Tuti Hardianti Hasibuan. Saya sebagai generasi Z, generasi yang lahir dan tumbuh bareng gadget, yang HP-nya kayak udah nyatu sama tangan, yang scrollnya aja udah kayak pro player. Kita ini adalah generasi yang super connected, super cepat, dan super kreatif. Mau belajar, tinggal search. Mau beli apa aja, tinggal tap. Mau viral, tinggal bikin konten. Dunia sekarang literally ada di jari kita. Apalagi dalam era digital ini, arus globalisasi menyerang pelajar generasi Z yang tidak jarang mengakibatkan hilangnya rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air. Fenomena yang semakin merajalela ini, terutama di tengah kemudahan akses informasi teknologi digital, para pelajar cenderung malas membaca, menulis, hingga menganalisis. Sehingga kemampuan literasi mereka pun tergerus. Ini merupakan tantangan bagi generasi kita. Nah, kalian pernah mikir gak sih? Di balik semua kecepatan ini ada yang harus kita punya. Jawabannya, tanggung jawab. Literasi digital itu bukan cuma soal buka aplikasi atau media sosial. Literasi digital adalah kemampuan kita untuk memilih, memahami, dan memilah informasi dari begitu banyak data yang bertebaran. Nah, tugas kita sebagai generasi Z adalah menjadi pembaca yang cerdas dan kritis. Karena cara berpikir yang kritis adalah fondasi utama menuju generasi emas. Makanya literasi digital itu penting, karena kita ini generasi yang bakal mengoreksi dunia, baik dunia nyata maupun dunia digital. Dan internet itu punya dua sisi loh. Satu sisi tempat kita belajar, berkembang, dan cari inspirasi. Tapi sisi lain, ada hoax, cyberbullying, report online, bully shaming, dan konten toxic. Nah, aku masih nyata nih, aku punya teman, dia pernah dapat komentar jahat di foto Instagramnya. Katanya mukanya aneh, bajunya norak, badannya gak ideal. Awalnya dia coba cuek, tapi lama-lama dia mulai minder, gak mau foto lagi, gak mau buka medsos, sampai harus curhat ke orang-orang terdekatnya karena ngerasa kehilangan rasa percaya diri. Ini artinya cyberbullying itu nyata. Komentar cuma bercanda bisa ngirim luka yang dalam. Dan di dunia digital juga, kata-kata bisa jadi senjata yang tajam. Tapi, kalau kita bisa menjadi generasi yang melek literasi digital, kita bisa bikin medsos jadi tempat yang lebih aman, positif, dan penuh ide keren. Karena ingat, kita ini bukan cuma pengguna, tapi kita juga pembentuk budaya digital. So, yuk jadi netizen yang bukan cuma cepat, tapi juga cerdas dan bijak. Scroll boleh, share boleh, film juga oke, asal pakai akal sehat dan hati nurani. Apalagi di era globalisasi dan teknologi yang berkembang pesat, literasi digital telah menjadi komponen penting dalam dunia pendidikan. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara kita mengakses informasi, berkomunikasi, dan belajar. Kita perlu integrasikan literasi digital di dalam kurikulum untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Di era digital, literasi adalah bagian penting dari pendidikan itu. Dan dunia digital itu bukan cuma soal bahaya dan tantangan. Ini adalah ladang subur bagi kreativitas dan inovasi. Lewat teknologi, kita dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola tugas dan berkolaborasi dengan orang lain menggunakan teknologi digital. Kita, generasi Z, mempunyai tanggung jawab dan kesempatan untuk menjadikan dunia digital lebih baik, cerdas, dan bermakna, sehingga nantinya akan terbentuk para penerus bangsa yang mampu untuk bersaing di era digital saat ini. So, Gen Z, jangan cuma bangga jadi generasi yang serba cepat, tapi juga bangga jadi generasi yang paling melek literasi